Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019139 dari kelas R009 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Berikut pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Kedua, hubungan syariah Islam dan akuntansi. Yang ketiga, perkembangan transaksi syariah. Yuk simak penjelasan materi berikut ini. Pokok bahasan pertama ada pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimiliki, yaitu akuntansi dan syariah. Jadi kita harus tahu apa itu akuntansi dan apa itu syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau untuk syariah, syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, pokok bahasan kedua, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini, maka Allah SWT bahkan memberikan tempat dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah, maka pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Al-Quran dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai, seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, kita melihat bahwa tekanan Islam kewajiban melakukan pencatatan. Yang pertama, menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut. Untuk akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya, maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim sebagai kemaslahatan dapat tercapai. Adapun prinsip yang ada di akuntansi syariah diantaranya prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi dan akuntansi syariah ialah bagaimana penyampaian data kepada subjek yang membutuhkan. Berikut perbedaan akuntansi dengan akuntansi syariah. Yang pertama, aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan yang syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. Barang yang dimaksud terdiri barang milik pribadi atau barang dagang. Yang kedua, dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan, dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin. Sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk
kemungkinan bahaya dari risiko. Yang keempat, konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, sedangkan syariah membedakan antara laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang haram. Yang kelima, konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang naik yang sudah terjual maupun belum. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu nyata diperoleh. Dari pengertian dan perbedaan yang dijelaskan pada slide sebelumnya, adapun kelebihan yang dimiliki oleh akuntansi syariah. Yang pertama, dapat menggunakan prinsip sesuai syariat Islam yang merupakan kewajiban. Yang kedua, adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi. Ketiga, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran. Yang kelima, jauh dari kata riba. Dengan demikian, hubungan antara akuntansi syariah, definisi, maupun kebaikan yang dapat kita dapatkan, sesungguhnya segala sesuatu pasti ada kebaikan yang terselip di dalamnya. Akuntansi syariah ada untuk menghapus apa yang tidak sesuai dengan akuntansi konvensional demi kebaikan umat muslim. Jadi, kita sebagai umat muslim seharusnya dapat menggunakan sistem sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga, perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Selanjutnya, perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas pendukungnya beragama Islam. Sebagai contohnya di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian. Melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Selanjutnya, perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia. Hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah, atau disingkat dengan BPRS yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Lanjutan penjelasan dari materi perkembangan transaksi syariah. Untuk sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya yang pertama ada obligasi syariah atau sukuk, yang kedua pasar modal syariah, ketiga perusahaan pembiayaan syariah, keempat lembaga keuangan mikro syariah, kelima dana pensiun syariah, 6 pendanaan proyek syariah, dan yang terakhir real estate syariah.
Materi selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah menurut Wiroso tahun 2011. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur, sehingga periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan. Walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Yang kedua, periode tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini, sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Yang terakhir, periode 2007 sampai sekarang. Pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan KDPPLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK syariah juga ada PSAK Konvergensi IFRS, SAK Etap, atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009, standar akuntansi pemerintahan, dan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Baik, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta perkembangan transaksi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.